la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau sesatkan, jangan Engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri petunjuk kepada kami, ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami rahmah, kasih sayang dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Ya. Ini sebagian mufassirin menyebutkan bahwa ini adalah doa berlindung dari su'ul khatimah, meminta husnul khatimah. Ya. Ini doa meminta husnul khatimah. Ya. Yaitu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar jangan menjatuhkan murkanya atas kita dengan menyesatkan hati kita, menggelincirkan, membelokkan hati kita, padahal sekian tahun dari usia kita berada di atas petunjuk, di atas iman dan Islam, di atas ibadah dan ketaatan, senantiasa berkumpul dengan orang-orang yang baik. Jangan sampai di akhir hayat, ya, digelincirkan, ya, digelincirkan. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami rahmah dari sisimu. Ya, Engkau adalah Zat yang Maha Pemberi. Di bagian pertengahan dari kitab ini yang sudah mulai menjelaskan, ya, nanti berkaitan dengan sumber-sumber keburukan dan juga nanti sumber-sumber kebaikan bagi seorang hamba dan juga jenis-jenis kemaksiatan. Kalau di bagian awalnya banyak sebutkan dampak buruk dosa dan maksiat. Lalu kemudian disebutkan, ya, maksiat yang sangat berat, yang sangat dimurkai oleh Allah Ta'ala, dari bentuk kesyirikan, ya, zina dan sebagainya. Boleh sebutkan beberapa dampak buruk al-khatmu al-qalbi, ya. Cukuplah bagi orang yang berakal, ya, untuk mempercayai, ya, yaitu dampak buruk daripada dosa dan maksiat yang sangat berbahaya, terkuncinya hati dan pendengaran. Al-khatmu alal qulubi wal asma' wal ghasyawah al absar. Terkuncinya hati dan pendengaran, tertutupnya penglihatan dan gelapnya hati. Keadaan ini tetap terlihat pada pelaku maksiat. Hatinya berkarat, terbolak-balik dan terhalangi pandangannya, bahkan antara hatinya dengan jiwanya sendiri, ya, sehingga dia hanya memperturutkan kemauan hawa nafsunya, tidak pernah dipertimbangkan dengan hatinya yang pernah terisi iman, yang pernah terisi dengan ilmu. Dia ketemu dengan sesuatu yang dicocoki oleh syahwatnya. Kalau masih remaja, masih besar syahwatnya, masih bergejolak, ya kan? Ketemu dengan lawan jenisnya, sampai ketika ketemu itu yang tahu adalah bagaimana dia senang, bagaimana dia kemudian bisa merasa happy dan seterusnya, tanpa dipertimbangkan apa yang akan terjadi padaku ketika aku perturutkan hawa nafsu ini. Nah, inilah yang kemudian hati ini akan menimbang, ya, tentang baik dan buruknya, yang akan kemudian mengontrol seseorang jangan mengerjakan itu, karena hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan masih ada rasa takut kepadanya, ya. Itulah diantara yang disebutkan di dalam hadis yang sahih,
satu dari 7 orang yang akan mendapatkan naungan di mahsyar. Salah satunya adalah warajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamal, seorang laki-laki yang dirayu ya oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan, yang memiliki kekayaan, dan dia pun cantik jelita. Dirayu untuk apa? Dirayu untuk menjadi simpanannya, dirayu untuk memuaskan syahwat wanita tadi. Dan ini seorang pemuda, syahwatnya masih membara, matanya masih sehat, bisa melihat mana yang cantik dan mana yang tidak. Artinya punya keinginan kepadanya. Tetapi kemudian dia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati. Ya, syahwatnya atau jiwanya ada nggak kecenderungan ke sana? Ada. Ya, hawa nafsunya ada ke sana. Apalagi tabiat dasar dari hawa nafsu adalah ammaratun bisu, suka menyuruh kepada keburukan, sesuatu yang bisa memuaskan dirinya. Itu tabiat dari hawa nafsu. Ya, ingin menjadi kaya, ingin popularitas, kemudian ingin mendapatkan kesenangan dan seterusnya. Tapi kemudian hati inilah yang kemudian bisa mengontrol seseorang, sehingga dia berkata, ini akhafu wa sungguh takut kepada Allah. Dalam hadis yang lain, 3 orang yang terjebak di dalam gua, ya, sampai kemudian pintu gua tertutup, batu besar yang sangat kuat, ya. Mereka yang tinggal 3 orang berada dalamnya tidak kuat untuk mendorongnya. Lalu mereka bersepakat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut amal-amal spesial mereka. Ya, amal-amal spesial mereka. Salah satunya adalah dia pernah ya menyatakan cintanya kepada saudari sepupunya. Ya. Kalau bahasa kita sekarang ngajak pacaran, tapi dia nggak mau, ya kan? Dia tidak mau. Sampai suatu hari, wanita yang ditaksirnya ini sedang kepepet, ya, kebutuhan yang mendesak, ya, sehingga dia datang kepada laki-laki itu karena ini masih punya hubungan kerabat, meminta bantuan darinya, ya. Lalu laki-laki tadi mengatakan kepadanya, aku mau memberikan bantuan kepadamu asal kamu mau melayani diri. Ya, karena terpaksa wanita tadi pun ya tidak bisa menolak. Sehingga ketika laki-laki tadi sudah ingin melampiaskan syahwatnya, wanita tadi berkata kepadanya, jangan kau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Takutlah kepada Allah. Maka kemudian gemetar dia. Ya, gemetar karena ingat kepada Allah, karena takut kepadanya, sehingga kemudian ditinggalkan wanita itu sementara bantuannya tidak diambil lagi, ya. Dan dia kerjakan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini amal saleh yang bisa kita jadikan sebagai wasilah untuk kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalau berdoa doanya itu diijabah adalah meninggalkan maksiat yang kita mampu dan kita punya keuntungan materi dengan mengerjakan maksiat tersebut. Ya. Jadi amal soleh kadang bukan hanya mengerjakan perintah saja. Amal soleh termasuk meninggalkan larangan, meninggalkan keharaman. Maka yang pernah meninggalkan dunia-dunia hitam, yang dia tinggalkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu daripada amal spesial yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sebab ini, apabila dia berdoa kepada Allah, doanya akan lebih diijabah. Nah, ini salah satu daripada amal saleh, ya. Hati lalai dari mengingat Allah, tidak disucikan dan kemudian dipalingkan dari kebenaran, penyakitnya akan bertambah-tambah, lupa terhadap diri sendiri,
dan dada menjadi sesak seolah-olah naik ke langit. Ini salah satu dampak buruk dosa dan maksiat yang diperbuat oleh seorang hamba, dan kita temukan keterangan ini di awal-awal mushaf kita di surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa. Ya. Wa lahum 'adzabun 'adzim. Kenapa mereka kemudian didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menolak, ditutup hidayah dari mereka karena Allah tutup hidayah mereka disebabkan kekufuran mereka, ya, disebabkan permusuhan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pendustaan mereka terhadap, ya, Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Bahkan di ayat sebelumnya yang kemudian berpindah dari kelompok orang-orang kafir kepada kelompok munafikin, fi qulubihim marad. Ya. Pusat dari keburukan orang munafikin adalah karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Ya, hatinya ada penyakit. Lalu kemudian Allah tambahkan penyakit itu, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, sehingga dengan sebab itulah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Baik, barakallahu fikum, ini berkaitan dengan hidayah hati, ya. Kemudian yang kedua, hidayah maksiat, ya, dan perbuatan dosa itu akan melemahkan dan melumpuhkan seseorang dari ketaatan. Sementara pusat ketaatan itu ada di dalam hati, pusat keinginan baik itu ada di dalam hati. Maka di bagian awal beliau juga sebutkan bahwa maksiat dan perbuatan dosa itu akan melemahkan hati dari mengerjakan kebaikan. Ya, akan melemahkan hati dari mengerjakan kebaikan. Ya, maka kemampuan untuk mengerjakan kebaikan terkadang tidak ditentukan oleh kuatnya fisik. Misalnya pergi ke masjid, ya, pergi ke masjid, memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan, ya, adzan, ya. Apa beratnya? Ya kan? Kalau dilihat dari fisik, apa masyarakat banyak yang tidak mampu fisiknya untuk berangkat ke masjid? Itu kita jawab mereka mampu, bahkan ada juga yang sepuh-sepuh jalannya tertatih, dia masih kuat untuk sampai ke masjid. Tapi terkadang yang dekat dengan masjid, ya, yang fisiknya masih sehat, yang kalau lari bisa 10 km tanpa henti, ya, yang kalau main badminton bisa berapa set pakas mani, kalau main badminton bisa sampai, ya, 5 set atau kemudian seterusnya, ya. Tapi apakah mesti dia itu kuat ke masjid? Belum tentu. Maka pernah kami sampaikan dulu di kantor itu ada tukang dari Jawa, ya. Karena kantornya dekat dengan Masjid Al-Barkah, ya. Setiap waktu sholat itu supaya berhenti bekerja dan kemudian ikut sholat. Kalau tidak ikut sholat berhenti, nanti jam 5 selesai baru kemudian sholat asar, ya. Dan dijadikan dikasih bonus kalau sholat, ya. Itu datang sana belum pernah ngaji, sampai kemudian dibuatkan pengajian, digabungkan dengan teman-teman ngajinya sampai kita kembali kepada yang paling dasar, cara wudhu, diajari cara wudhunya, sampai kemudian cara sholatnya. Kalau bacanya ya belakangan yang dia pernah hafal waktu di kampung. Kemudian dijanjikan kalau 1 bulan itu bisa sholat full dapat bonus, ya. Itu berjalan sampai setahun 2 tahun dia tidak mampu. Kita masih berpaluan karena pelan-pelan untuk mengajak dia, gitu. Sampai kemudian akhirnya dia mengatakan kalau disuruh sholat saya lebih baik berhenti bekerja. Padahal tenaganya ini luar biasa.
Kalau bongkar semen itu satu truk yang engkel itu bisa langsung diangkat dia sampai habis. Tapi untuk sholat itu beratnya luar biasa. Ya, maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu bagi mereka yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepadanya. Yakin kepada kehidupan akhirat itu yang bisa membuat jiwa itu semakin kuat di dalam menjalankan ibadah dan ketaatan. Ya, maka apabila kemudian ringan kita mengerjakan sholat, nikmat melaksanakan ibadah-ibadah dan ketaatan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Sesungguhnya kemampuan mengerjakan ibadah tidak hanya ditentukan pada kuatnya fisik, pada sehatnya badan, tapi yang paling utama adalah pada kondisi baik hatinya, dan hati ini ada di antara dua jari dari jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berbuat sekehendaknya. Imma Allah jadikan hati itu lurus atau Allah jadikan hati itu bengkok. Maka senantiasa hubungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perbaikannya. Allahumma atin nafsi taqwa. Ya Allah, berikan kepada jiwa ini ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan senantiasa sucikan hati ini, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik zat yang bisa menyucikannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah pemilik dan penguasanya. Allahu Akbar. Ini doa yang maksud dari Rasulullah SAW dan ada di dalam Riyadhus Shalihin, disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Ya, minta kepada Allah ketakwaan untuk hati, minta disucikan, karena hati kita berada dalam genggaman Allah, hati kita berada pada kekuasaannya. Maka jangan berani main-main terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bermaksiat, dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kalau kita mengerjakan perbuatan itu? Ya, kita kan kadang orang yang lalai, kadang orang mudah tergoda kepada kemaksiatan. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Kalau terjerumus kepada kemaksiatan, wa idza adnaba badara ila taubah. Kalau sadar telah mengerjakan dosa, hendaknya segera ya menuju kepada taubat. Menuju kepada taubat. Ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135, sifat orang yang bertakwa, yaitu mereka yang apabila mengerjakan keburukan dan mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, lalu mereka ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, lalu segera mereka minta ampun, segera mereka minta ampun. Ya, yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah, ya, lalu tidak menikmati perbuatan dosa itu, ya, itu langsung ditinggalkan. Tidak dia kerjakan terus-menerus dan nikmati perbuatan-perbuatan dosa itu, apalagi kemudian tertipu oleh angan-angannya, nanti saja saya taubatnya, ya, atau kemudian dia tertipu dengan pemahamannya, Allah kan Maha Pengampun, kalau saya mengerjakan dosa ini lalu meminta ampun, nanti Allah juga akan ampuni, maka tenang saja. Ya. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ini dampak buruk daripada dosa dan dosa. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika hati menjadi tuli, tidak mendengar kebenaran,
bisu tidak bisa mengucapkan kebenaran, serta buta tidak bisa melihatnya. Maka hubungan antara hati dan kebenaran seperti hubungan antara telinga orang yang tuli dengan suara, orang yang buta dengan warna, lesan orang yang bisu dengan ucapan. Maka sifat buta tuli dan bisu di sini adalah bersifat maknawi, yaitu buta tuli dan bisunya hati, sehingga dia terhalangi dari kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa mendengar kebenaran, dan tidak bisa mengucapkan kebenaran. Kemudian yang keempat, tenggelamnya hati seperti halnya tenggelamnya sesuatu beserta segala isinya. Hati tersebut tenggelam sampai ke tingkat yang terendah, sementara pemiliknya tidak menyadari hal ini. Maka tanda-tanda tergelincirnya hati adalah senantiasa mengelilingi perkara-perkara yang rendah, kotor, hina, sementara hati yang ditinggikan oleh Allah dan didekatkan kepadanya senantiasa berada di sekitar arsy. Maka hati yang seperti ini apabila berucap, ucapannya buruk, suka melihat kepada yang haram, suka mendengar sesuatu yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya kalau orang yang dihukum oleh Allah dengan hati, dengan kondisi ini, maka seluruh anggota tubuhnya yang utama tadi hanya terhubung dan tersibukkan dengan sesuatu yang buruk-buruk tadi. Sampai kemudian latahnya pun juga latah yang buruk. Matanya selalu mencari dan ditemukan oleh Allah kepada yang buruk-buruk tersebut, karena isi hatinya sudah keburukan. Dan yang dia dengar pun juga berkaitan dengan informasi-informasi yang buruk. Maka yang apabila dia sudah tenggelam kepada keburukan, kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawahnya semua keburukan, maka hendaknya orang ini waspada. Fi tughyanihim ya'mahun. Ini sifat daripada orang munafikin. Mereka itu tenggelam kepada perilaku-perilaku melampaui batas mereka, sehingga perbuatan-perbuatannya tidak keluar dari hal-hal yang buruk ini. Waliyadzubillah. Kemudian jauh dari kebajikan, kebaikan, amal, perkataan dan akhlak yang mulia. Maka sebagian salaf berkata, sesungguhnya hati itu berkeliling. Di antaranya ada yang berkisar di seputar arsy, sedangkan sebagian lainnya berkisar di seputar hush, yaitu tempat buang hajat. Yang di sekitar arsy yang disebutkan dengan amal-amal yang bisa akan terangkat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi olehnya. Sementara sebagian orang seluruh aktivitasnya hanya berkisar berkaitan dengan sesuatu yang buruk. Ini menguatkan daripada poin yang sebelumnya. Kemudian perubahan hati, perubahan hati seperti halnya perubahan bentuk tubuh. Hati tersebut berubah menjadi hati hewan, sehingga mirip dengannya dari segi perilaku dan tabiat. Maka orang-orang yang sering berbuat maksiat yaitu menyerupai hewan, menyerupai binatang, nanti tabiatnya pun juga akan berubah seperti itu. Kondisi hatinya juga seperti itu. Dia menjadi sangat buas, tidak punya belas kasihan. Maka kita lihat ada orang yang membunuh sampai tidak cukup hanya musuhnya itu mati, tapi sampai dimutilasi, sampai kemudian dibom pergi, dibakar dan sebagainya, sampai hilang rasa kemanusiaannya. Kenapa bisa seperti itu? Itu karena diantaranya adalah perbuatan-perbuatan dia yang mirip seperti binatang yang buas. Maka di antara hikmah kita tidak boleh makan binatang buas, macan, kucing dan sebagainya, karena tabiat hewan yang dimakan itu akan mempengaruhi pada tabiat orang yang memakannya. Maka diperintahkan untuk memakan yang
baik-baik, ya. Kalau makanannya itu buruk, jorok, itu pasti akan mempengaruhi keburukannya, ya. Ya. Baik, ini diantara dampak buruk daripada dosa dan maksiat. Kemudian akan Allah terhadap orang yang berbuat makar. Tipuan Allah terhadap orang yang suka menipu. Allah menghinakan orang yang suka menghina serta menyesatkan terhadap hati yang condong dan tidak mau menerima kebenaran. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Ini bagian daripada sunatullah di alam raya ini. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan. Dan ini hukum berlaku umum. Sampai orang kafir pun mendapatkan hukum yang umum ini, yaitu mereka yang berbuat baik, membantu orang, menolong orang, sopan kepada orang, perhatian kepada orang tuanya, baik kepada kerabatnya, baik kepada tetangganya, mereka pun juga akan mendapatkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja balasan baik itu hanya di kehidupan dunia. Maka kalau lihat ada orang-orang misalnya Chinese, ya, mereka supaya tokonya itu laris setiap pagi dia kasih sedekah, ya, dengan niatan ini. Lalu kemudian laris tokonya, semakin maju usahanya, ya, semakin